Guys, aku mau jujur sama kamu ya. Jangan bilang siapa-siapa. Beberapa waktu yang lalu, mungkin ketika saya kuliah guys, S1 di Malang, saya pernah marah dan kecewa berat sama Tuhan. Ya, saya sampai bilang gini guys, FUCK lah Tuhan itu, omong kosong lah Tuhan itu, gak guna. Saya gak butuh Tuhan-Tuhanan. Bullshit lah semuanya. Saya bilang gitu ke Tuhan guys, saya marah besar sama Tuhan. Saya kecewa, saya sampai tuding-tuding langit. Engkau Tuhan, engkau brengsek. Engkau Allah yang gak guna. Aku ini anakmu. Katanya anakmu. Mengandalkan engkau, tapi engkau biarin kepayahan dan menderita. Engkau diam aja, engkau gak tolong aku. Gimana guys? Kronologi saya marah sama Tuhan. Jadi waktu itu saya memang sedang mau buka usaha baru. Ya, saya belum jadi pendeta waktu itu. Saya buka toko onderdil motor, saya kontrak, saya kulaan, barang-barang. Ya, gini guys, kenapa saya kecewa? Saya merasa saya sedang mengandalkan Tuhan, tapi gagal, bangkrut. Dan bukan hanya bangkrut loh guys, punya hutang, itu yang menyakitkan. Ya, bayangkan, saya buka toko itu, nama tokonya, saya sisipkan nama Tuhan di situ. Bayangin saudara. Saya sedang dalam rangka mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya ayat yang ngomong gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul? Tapi saya gagal. Bahkan sebelum toko itu dibuka guys. 1 hari sebelumnya saya undang pendeta untuk berkati toko saya. Besok toko ini mau dibuka. Diberkatilah toko ini. Sukses, berhasil. Ya. Belum berhenti sampai di situ guys. Saya kasih perpuluhan, saya kasih uang buah sulung. Jadi buah sulung itu guys, 1 hari dapat berapapun saya kasih ke Tuhan lewat gereja. Saya kasih persembahan yang lain. Ya, supaya saya diberkati Tuhan usaha saya. Bahkan guys, selain itu juga saya berpuasa, bayar harga guys. Puasa supaya usaha saya diberkati. Bayangkan itu. Setiap hari di toko saya itu ya ada lagu-lagu pujian penyembahan yang saya putar. Harapan saya hadirat Tuhan turun, maka berkat Tuhan dicurahkan. Tapi gagal, tapi bangkrut. Jadi gini, saya percaya Tuhan itu ada. Tapi kenapa engkau diam aja? Kira-kira gitu. Saya nuding ke langit itu sambil nangis guys. Putus asa sama kecewa. Ya. Lebih baik gak usah punya Tuhan-Tuhanan. Buat apa Tuhan? Gak bisa diandalin. Saya marah-marah guys. Minta berkat malah dibuat bangkrut. Punya hutang lagi. Sebegitu sakit guys. Ya. Percuma. Gak guna. Sejak itu saya memutuskan untuk gak mau lagi berdoa. Gak mau lagi ke gereja. Percuma. Tuhan itu brengsek. Tuhan itu pembiaran. Tuhan gak peduli. Engkau ongkang-ongkang kaki di tahtamu enak-enakan. Sementara anakmu kepayahan, menderita, kesakitan, teriak-teriak. Mengandalkan engkau, berdoa sama engkau biarin. Saya gak tahu guys, mungkin dari kamu ada yang ngalami seperti saya. Kecewa, marah sama Tuhan. Tapi biar kesaksian ini mencerahkan kamu. Amin. Lalu ketika beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, ya hati saya ini mulai reda amarahnya guys.
mulai tenang ya, mulai calm down. Tiba-tiba ada suara lembut di hati saya guys. Ngomong gini, kamu gak lulus nak. Waktu itu saya gak ngerti lulus apa, gak lulus apa ini. Saya gak tahu itu suara siapa, saya gak tahu itu suara maksudnya apa. Kamu gak lulus. Lalu itu berhari-hari loh guys, saya gak mudeng itu apa. Lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba seperti ada pengertian dari Tuhan. Itu menerangkan gini. Tuhan sedang menguji kamu. Dan kamu didapati tidak lulus. Tuhan sepertinya menguji gini. Kalau aku gak berkati kamu, bagaimana respon kamu? Kalau aku gak tolong kamu, bagaimana sikap kamu? Tiba-tiba guys, saya merasa dijelaskan sama Tuhan di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh Alkitab diuji oleh Tuhan guys. Oh my God. Lalu saya pegang kepala, ya ampun. Lah, Ayub diuji lulus, Abraham diuji lulus, gue diuji gak lulus nih. Lalu saya mulai sedih, saya gak lulus ya, ternyata ini ujian. Dan saya punya respon yang salah. Ya. Saya tiba-tiba sedih sekali. Saya menyesal, saya merasa gini, ini bukan salahnya Tuhan. Ini bukan salah Tuhan. Siapa saya berani marah kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa itu. Saya cuma debu, saya terlalu kurang ajar, saya terlalu berani. Ini bukan salah Tuhan. Dia kan pencipta segala sesuatu. Dia berhak melakukan apapun yang dia kehendaki. Betul saudara? Ya, dia Allah pencipta yang maha kuasa. Dia berhak ya melakukan apapun yang dia kehendaki. Dan yang luar biasa guys. Ketika itu saya pengen ke gereja lagi. Tapi sejujurnya bukan cari Tuhan yang awalnya. Tapi pengen ketemu teman-teman saya di gereja yang kompak, yang seru. Saya kangen teman-teman saya. Akhirnya saya mau ke gereja. Wah, ketemu teman-teman. Lu gak ke gereja udah lama, Jim. Ya. Dan ketika masuk dalam ibadah, ketika sesi khotbah berlangsung, saya ingat banget guys. Itu ibadah pemuda, pembicaranya itu tamu dari Jogja guys. Waktu itu saya di Malang. Sampai sekarang saya masih tahu pembicaranya. Rambutnya gondrong. Khotbahnya itu kayaknya waktu itu ya kurang menarik bagi anak-anak muda di sana. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu perhatiin. Mereka malahan banyak berisik ngobrol sendiri guys. Tapi bagi saya guys, khotbah itu dikirim khusus buat saya. Kenapa? Karena dari awal kata pertama dia khotbah sampai akhir, khotbahnya itu menceritakan hidup saya. Kecewa sama Tuhan guys. Saya di situ terharu, saya itu di situ nangis. Saya menyadari bahwa Tuhan berperkara sama saya. Tuhan peduli perasaan saya melalui khotbah itu. Itu khotbahnya hidup saya. Yang sedang kecewa sama Tuhan guys, bayangin. Dan Tuhan kirim khotbah itu khusus buat saya. Dia peduli sama saya. Dia peduli kekecewaan saya. Dia kirim hambanya untuk khotbah khusus buat saya.
Di situ saya nangis sepanjang khotbah, guys. Sampai teman saya senggol. Ngapain nangis? Khotbahnya jelek. Tapi sejak hari itu saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya terlalu kurang ajar sama Tuhan. Saya terlalu berani. Tuhan, ampuni ya, saya nggak lulus ujianmu. Kalau boleh Tuhan, ujian ulang. Akhirnya saya bertobat sama Tuhan. Saya kembali sama Tuhan. Dan saya berserah penuh sama Tuhan. Dengar saya berserah penuh. Garis bawahi kata berserah penuh. Saya bilang gini, Tuhan, mulai hari ini, Engkau boleh buat apapun dalam hidup saya. Apapun kehendak-Mu. Mau itu bangkrut, mau itu rugi, mau itu gagal, mau itu sehat, mau itu pun sakit, mau itu hidup, mau itu mati. Aku gak akan marah lagi Tuhan sama Engkau. Aku mau berserah penuh kepada kehendak-Mu saja. Apapun yang terjadi. Amin. Kayaknya heroik banget ya Tuhan. Engkau kalau mau buat aku seperti apapun, gak apa-apa Tuhan. Silahkan, ini hidupku buat Engkau saja. Kayaknya heroik banget. Singkat cerita. Orang tua saya hubungin saya, Jim, kemarin kamu bangkrut, betul? Betul, Mam. Ini Mami ada uang sedikit buat modal kamu lagi. Tapi Jim, ini uang terakhir ya. Gak ada uang lagi. Kalau kamu gagal lagi, habis, selesai. Oke, Mam. Ketika Mami saya kasih uang untuk usaha yang kedua, modal yang kedua, saya angkat di depan Tuhan. Ini modal saya semuanya. Saya angkat di hadapan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan. Aku mau usaha lagi. Kalau bangkrut lagi, gak apa-apa kok Tuhan. Saya bilang gitu. Berserah penuh. Aneh ya. Orang kalau usaha mah siap berhasil. Kalau saya siap bangkrut. Siap gagal. Lalu setelah doa heroik seperti itu, apakah mulus guys? Enggak. Separuh dari modal tadi, saya buat sewa rumah. Hampir separuh ya. Saya buat sewa tempat, saya mau jualan. Saya sewa kios. Tahu guys, ternyata kios yang saya sewa bermasalah. Jadi uang saya hangus. Ternyata saya bayar kepada orang yang ngontrak juga. Sedangkan pemiliknya nggak terima, dia usir saya guys. Saya diem aja, saya cuma ngomong gini, Tuhan, ini masih separuh lebih. Habisin sekalian nggak apa-apa. Serius guys, serius. Hati saya waktu itu dipenuhi dengan kasih Tuhan dan berserah penuh. Saya percaya ini anugerah Tuhan, betul? Bukan kekuatan saya. Engkau mau ambisin sekalian Tuhan, ambisin Tuhan. Tiba-tiba ketika saya diam diri beberapa hari, ada anak Tuhan. Seorang anak Tuhan hubungin saya, kamu butuh tempat. Ini aku punya tempat, kamu pakai, kamu punya uang berapa? Sewa deh. Saya nggak punya uang, saya bilang. Hah? Uang berapa? Nggak punya, udah ketipu, habis. Berapalah? Nggak ada. Tapi anehnya guys, dia bilang gini, kamu boleh pakai tempat saya semampu kamu. Biasanya kan bayarnya 2 tahun, setahun. Dia bilang gini, boleh per bulan, boleh per minggu, boleh per hari, semampumu. Dalam hati ini Tuhan yang bekerja. Kok ada orang yang kenal cuma sepintas doang mau kasih seperti itu? Nah, lalu guys, setelah itu saya tempatin tempat itu guys. Kamu tahu guys, tempat itu jauh lebih strategis, lebih ramai dari tempat
di mana saya bayar tadi. Tuhan sediakan lebih bagus, guys. Amin. Lalu ketika saya persiapan buka, nama toko itu sama sekali nggak ada nama Tuhannya seperti toko pertama. Nggak ada. Ketika mau buka pun nggak ada pendeta yang saya undang khotbah untuk memberkati. Nggak ada. Ketika saya mau buka pun saya nggak doa puasa, saya doa biasa aja. Ketika saya mau buka pun saya nggak ngasih perpuluhan, buah sulung yang berharap untuk diberkati, nggak ada. Saya cuma buka pintu toko pertama kali. Dalam nama Yesus saya buka ya. Sesimpel itu, guys. Lalu saya berdoa lirih, singkat, hanya di dalam hati saja ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau boleh satu hari pendapatan saya 300.000 aja. Itu udah bagus Tuhan. Itu zaman dulu ya, guys. Amin. Gitu doang, dalam hati. Enggak tuh, enggak. Doa lirih, sederhana, simple, dalam hati saja. Singkat cerita, toko saya buka beberapa bulan ke depan, 6-7 bulan saya mulai rekapan, guys. Saya rekap pendapatan saya semua, saya rata-rata. Lalu, kamu tahu guys, pendapatan saya rata-rata per hari berapa dalam 6-7 bulan itu? 1,1 juta sampai 1,2 juta. Guys, 4 kali lipat dari yang saya harapkan sama Tuhan. Ya. Sampai saya bilang ini, Tuhan, kebanyakan Tuhan. Saya sampai nangis terharu. Saya minta 300.000, ini kau kasih 4 kali lipat loh Tuhan. 4 kali lipat. Saya nangis sama Tuhan. Lalu ada suara kedua menggema di hati saya bilang gini, Jim, kamu lulus nak. Haleluya. Kata-kata Tuhan itu lebih berharga dari pendapatan saya rata-rata 1,2 juta. Amin. Jim, kamu lulus nak. Haleluya. Guys, kalau hari ini kamu sedang kecewa sama Tuhan, merasa marah sama Tuhan. Guys, pesan saya, jangan marah yuk. Tuhan gak pernah salah. Dia Allah pencipta langit dan bumi, berhak melakukan apapun yang dia mau, betul? Miliki respon yang benar. Ayo lulus ujian Tuhan. Semua tokoh di Alkitab diuji Tuhan. Dan ketika lulus ujian Tuhan, kamu akan naik kelas, naik level guys. Katakan amin. Jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan. Tapi bangkitkan imanmu, ngomong-ngomong Tuhan. Rugi, gagal, sembuh, sakit, berhasil ataupun tidak. Aku tetap berserah, percaya sama Tuhan. Aku tidak akan marah. Aku tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupku. Engkau tetap Tuhanku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan kecewa. Aku percaya penuh Engkau Tuhan yang baik. Walaupun saat ini engkau sedang atau engkau sulit melihat kebaikan Tuhan. Tapi iman itu enggak melihat tapi percaya. Amin. Amin. Jangan marah, jangan kecewa, punya respon yang benar. Ayo lulus. Andalkan Tuhan ya guys untuk lulus Tuhan. Beri aku kekuatanmu untuk supaya aku bertahan dan lulus. Biar engkau dikaruniai Tuhan ketahanan seperti Ayub guys. Betul, Ayub itu 10 anaknya mati dalam sekejap. Usahanya bangkrut total. Dia hanya punya abu dan beling di tangannya. Borokan, nanah, bau busuk. Penolongnya, si istrinya itu malah menghujat dia guys. Meninggalkan, mencampakkan dia. Tapi dia lulus ujian Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan dan diberkati Tuhan 2 kali lipat dari sebelumnya. Guys, lulus ujian yuk. Supaya kamu kuat nanti di atas. Amin. Gini guys.
Semakin berat masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, semakin berat ujian dari Tuhan, ternyata Tuhan sedang membangun fondasi yang semakin besar dan semakin kuat. Jadi gini, semakin besar masalahmu yang diizinkan Tuhan, engkau akan semakin tinggi diangkat Tuhan. Semakin berat tekanan hidupmu, fondasimu sedang dipersiapkan kuat supaya engkau semakin tinggi diangkat Tuhan. Tuhan sedang meletakkan fondasi dalam hidupmu dalam ujian ini. Bersyukur yuk dengan iman. Itu ujian dari Tuhan. Miliki respon yang benar. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk dinaikkan tinggi. Kalau saya boleh lulus ujian Tuhan, kamu bisa lulus juga oleh ujian Tuhan. Katakan amin. Boleh saya berdoa buat kamu yang sedang mengalami tantangan, pergumulan, ujian dalam hidupmu? Mari taruh tanganmu di dada. Bapa, hamba berdoa khusus Tuhan buat anak-anakmu yang sedang mengalami fase ujian kehidupan dari Tuhan, ujian iman dari Tuhan. Hamba berdoa, beri mereka kekuatan, beri mereka ketahanan seperti Ayub, beri mereka kesanggupan, bukan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tapi mengandalkan kasih, karunia, dan kekuatan Tuhan saja. Pegang tangan mereka, Tuhan, jamah mereka. Dan hamba berdoa kiranya mereka semua lulus ujianmu ya Tuhan. Kami percaya ketika mereka lulus ujian dari Tuhan, mereka akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Mereka akan naik level. Mereka akan naik tingkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Guys, saya tadi lupa. Ketika saya lulus ujian Tuhan, dengar baik. Tiba-tiba saya diangkat tinggi. Dapatkan promosi-promosi yang luar biasa, guys. Ya. Keuangan saya naik tingkat, naik level. Dulu berapa, sekarang naik level, guys. Ya, serius. Lalu iman saya naik level. Buktinya hari ini saya bisa berbagi kesaksian sama saudara. Amin. Kerohanian saya mengenal Tuhan naik pesat, guys. Dan kapasitas kepemimpinan saya juga naik pesat, guys. Lalu pelayanan saya itu melesat naik, guys. Jadi kuncinya gini, guys. Kamu harus lulus ujiannya Tuhan. Apapun yang sedang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, milikilah respon yang benar. Andalkan kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam dirimu. Dia penolongmu. Karena ketika kamu lulus, kamu akan naik kelas. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Kamu kuat ya. Kamu lulus ujian ya. Tabah. Sabar. God bless you.